Di Jepang ada sebuah profesi khusus. Tidur semalam bisa mendapatkan 100.000 yen. Gadis ini baru berusia 18 tahun sudah dipaksa terjun ke industri ini. Pencuci rumah berhantu. Asalkan dia tidur di rumah angker itu selama 7 hari. Rumah angker itu bisa sepenuhnya dibersihkan. Rumah itu bisa disewakan atau dijual dengan normal. Pada hari itu, Yuko baru saja pindah ke sebuah rumah angker dan bersiap untuk mandi. Namun, saat dia membuka pintu, di dalam bak mandi ternyata ada seorang pria. "Apa, kamu bisa melihatku?" Yuko tidak menjawab. Namun, pria itu berdiri dan membuat wajah menyeramkan. Tangan hampir terjatuh. Ternyata hantu pria itu adalah penyewa sebelumnya yang bunuh diri. Meskipun ada hantu pria di dalam rumah, Yuko sama sekali tidak merasa takut. Dia melepas pakaiannya dan bersiap untuk tidur. Huan Mao berkata, "Kamu tidak khawatir aku akan mengganggumu?" Sama sekali tidak takut. "Selamat malam." Ternyata semua hantu hanya bisa melihat dan tidak bisa menyentuh apapun yang nyata. Ini membuat mereka sangat tertekan. Selain itu, Yuko memiliki sebuah benda ajaib. Bebek. Selama bebek itu berkedip, itu berarti ada hantu yang muncul. Pada hari itu, Yuko mulai menggambar. Hantu pria bangkit dan melihat bahwa yang digambar Yuko adalah dirinya. Yuko berkata, semua hantu yang pernah dilihatnya akan digambarnya dengan pensil. Ada yang mengakhiri hidup karena tekanan hidup. Ada seorang nenek berusia 85 tahun yang meninggal sendirian. Dan ada seorang bocah berusia 5 tahun yang ditinggalkan orang tuanya dan mati kelaparan. Hantu pria terlihat bingung. Dia berkata bahwa bahkan sebagai hantu, dia merasa takut. Namun Yuko berkata, terkadang orang hidup lebih menakutkan daripada hantu. Karena orang hidup bisa berbohong. Ternyata pada hari ulang tahun Yuko yang kelima, ibunya mengirim Yuko ke rumah nenek, meninggalkan sebuah hadiah bebek. Ibunya tiba-tiba menghilang. Sejak saat itu, Yuko menjadi sangat penyendiri. Bahkan tidak memiliki satu teman pun. Pada hari ulang tahunnya yang ke-18, nenek tercintanya juga meninggal dunia. Tanpa dukungan, dia hanya bisa dibawa pergi oleh paman yang brengsek, dan membuatnya menjadi pencuci rumah berhantu untuk menghasilkan uang. Suatu hari, Yuko secara kebetulan menemukan sebuah kaset. Hantu pria melihat sekeliling dan berkata bahwa benda ini lebih penting daripada hidupnya. Ternyata, hantu pria itu dulunya adalah seorang penyanyi. Namun, musik orisinalnya tidak pernah diakui oleh perusahaan musik manapun. Ketika tidak bisa bertahan lagi, dia hanya bisa memilih untuk mengakhiri hidup. Kaset ini adalah karya yang paling dia banggakan semasa hidupnya. Dia berharap Yuko bisa membantunya menyerahkannya kepada perusahaan musik. Namun, baru saja Yuko setuju, dia menerima telepon dari pamannya, yang meminta dia untuk pindah ke rumah angker berikutnya. Rumah angker ini adalah sebuah ruangan pembunuhan. Dendam hantu sangat dalam. Satu malam 800.000. Terlihat seorang wanita merangkak perlahan menuju Yuko dengan sebuah pisau tertancap di punggungnya. Tiba-tiba, Yuko berpura-pura tidak mendengar dan melanjutkan membaca. "Aku akan membunuhmu. Bunuh. Wanita ini benar-benar jelek. Kamu yang jelek. Sial." Terungkap. Hantu wanita segera berlari menuju Yuko, menanyakan apakah dia bisa melihatnya. Namun Yuko sebagai pencuci rumah berhantu, hanya perlu tinggal selama 7 hari untuk